Shalom saudara-saudara. Renungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Mari kita membaca Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Halo, selamat datang. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu kalimat yang wow, mungkin salah satu yang paling kuat dan paling penuh pengharapan di seluruh Alkitab. Kalimat ini bisa jadi jangkar buat jiwa kita di tengah badai kehidupan, bunyinya, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yuk kita gali bareng-bareng, apa sih artinya ini buat hidup Anda dan saya hari ini juga? Saya mau mulai dengan satu pertanyaan jujur ya, coba jawab dalam hati. Pernah nggak Anda merasa lagi di titik paling bawah, Anda berdoa sampai rasanya kehabisan kata-kata, tapi yang Anda rasakan cuma sunyi, hening, seolah-olah langit itu tertutup rapat, dan suara Anda mental begitu saja nggak pernah sampai ke Tuhan. Iya kan? Entah itu karena kita lagi pusing soal keuangan, khawatir soal kesehatan, atau mungkin lagi ada masalah di keluarga. Gampang banget buat kita merasa kecil, nggak berarti, dan terlupakan. Kita mungkin mulai bertanya-tanya dalam hati, di tengah miliaran manusia dengan masalah yang lebih besar, apa iya Tuhan peduli sama masalah saya yang sepele ini? Perasaan itu nyata loh, dan saya yakin banyak dari kita pernah ada di posisi itu. Tapi, tahu nggak? Justru di tengah-tengah keraguan itulah, firman Tuhan datang memberikan satu jawaban yang sama sekali nggak bisa digoyahkan. Sebuah bukti absolut, bukti terbesar dari kasih-Nya. Dan kita temukan itu di dalam kitab Roma. Yuk kita lihat fondasi iman kita ini. Coba kita baca pelan-pelan sekali lagi, kita rasapi bareng-bareng, kata demi kata. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Wow, ini adalah jantung iman kita sebagai orang Kristen. Inilah bukti cinta yang paling puncak, paling dahsyat yang pernah ada dalam sejarah dunia. Coba perhatikan frasa kuncinya di sini. Tidak menyayangkan. Ini artinya bukan sekedar tidak mengampuni atau membiarkan, oh bukan. Ini artinya Tuhan Bapa secara aktif dengan sengaja menyerahkan miliknya yang paling Ia kasihi, yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri untuk Anda dan saya. Ini sebuah tindakan kasih yang jujur melampaui logika dan pemahaman kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita lihat logika super cerdas yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini. Ini argumen yang tujuannya satu, untuk menghancurkan setiap tembok keraguan di dalam hati kita. Mari kita lihat gimana harga yang sudah dibayar lunas di kayu salib itu menjadi jaminan pasti buat kehidupan kita sehari-hari. Logikanya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Gini, kalau Tuhan saja rela melakukan pengorbanan yang paling besar, menyerahkan anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita, apa masuk akal kalau Dia bakal pelit untuk hal-hal yang lebih kecil? Doa kita untuk kesembuhan, untuk pekerjaan, untuk hikmat, semua itu jadi kelihatan kecil kalau kita bandingkan dengan harga yang sudah pernah Dia bayar. Jadi poin utamanya begini, pengorbanan Kristus itu bukan cuma soal garansi tiket masuk surga suatu saat nanti. Bukan cuma itu, pengorbanan yang sama itu juga menjadi dasar jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sekarang, hari ini juga. Dia bukan cuma menyelamatkan jiwa kita untuk kekekalan, tapi Dia juga sangat peduli dan ingin kita mengalami hidup yang berkelimpahan di dunia ini. Oke, terus apa artinya semua ini secara praktis buat kita? Buat cara kita berdoa setiap hari? Seharusnya kebenaran ini merevolusi total kehidupan doa kita. Mengubah doa kita dari yang tadinya penuh ragu dan tanda tanya, menjadi sebuah pendekatan yang penuh keyakinan di hadapan Bapa. Ini nih bagian yang paling melegakan. Dengerin baik-baik ya, saat kita berdoa, Tuhan itu nggak sedang melihat rapor kita, nggak menimbang-nimbang, hari ini kamu cukup baik nggak ya? Kamu layak nggak ya saya jawab doanya? Sama sekali bukan begitu. Dia menjawab doa kita karena siapa dirinya. Dia adalah Bapa yang Maha Pengasih yang sudah membuktikan cintanya dengan tuntas di kayu salib. Jadi ini langkah praktisnya, gampang kok. Pertama, sebelum Anda berdoa, berhenti sejenak. Ingat salib, ingat harga yang sudah dibayar. Kedua, karena salib itu, datanglah dengan berani, dengan percaya diri, bukan dengan rasa takut. Dan yang ketiga, ya percaya. Sungguh-sungguh percaya bahwa Bapa yang sama yang sudah memberikan anaknya pasti akan memberikan apapun yang Anda butuhkan. Dan semua ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang
Wah, bisa mengubah segalanya. Memahami kebenaran ini bukan cuma penting pas kita berdoa, tapi untuk setiap tarikan napas kita. Inilah fondasi untuk kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan, bukan kekhawatiran. Yuk kita ambil waktu sejenak, biarkan kebenaran ini meresap sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang begitu dahsyat, sampai-sampai Dia rela melakukan pengorbanan tertinggi. Inilah sumber kekuatan sejati kita, sukacita kita yang gak bisa direbut oleh apapun. Kalimat ini merangkum semuanya dengan begitu indah. Kita nggak perlu lagi hidup dalam ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Kita bisa menjalani hidup dengan kepala tegak, penuh keyakinan dan harapan, karena kita tahu Tuhan yang Maha Besar itu bukan cuma ada, tapi Dia ada di pihak kita. Dia selalu siap dan bersedia untuk menolong. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab besok atau minggu depan, tapi untuk hari ini, saat ini juga. Setelah tahu bahwa Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri bagi Anda, bagaimana kebenaran itu akan mengubah cara Anda menghadapi rapat yang bikin stres, tagihan yang menumpuk, atau rasa cemas yang dari tadi mengganjal di hati Anda. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan Anda hari ini. Tuhan memberkati.